Oke, kita langsung mulai aja ya. Anda ngirimin kami beberapa sumber, dan yang pertama kali narik perhatian saya itu sebuah gambar yang, wah, provokatif banget. Ada barisan polisi anti huru-hara, terus di atasnya ada tulisan gede, risiko penyalahgunaan wewenang, plus ancaman pelanggaran HAM. Ini kan soal KUHP kita yang baru. Tapi anehnya, di sumber-sumber lain yang Anda kasih, isinya malah penuh istilah-istilah yang kesannya progresif. Ada keadilan restoratif, penguatan HAM, perlindungan korban. Jadi, KUHP baru ini sebenarnya pahlawan atau penjahat atau punya kepribadian ganda. Nah, tugas kita kali ini adalah membedah kontradiksi ini berdasarkan materi yang ada buat cari tahu apa sih perubahan fundamental dari KUHP lama ke yang baru dan di mana letak kemajuan sekaligus potensi risikonya. Ini pertanyaan yang pas banget. Karena memang ada semacam dua wajah yang kontras dalam pembaruan hukum pidana kita ini. Dan untuk memahaminya, kita harus mulai dari fondasinya. Salah satu infografis Anda kan nyebutin adanya pergeseran paradigma utama. Ini bukan sekedar ganti pasal, tapi perubahan cara berpikir. Betul, ada istilah crime control buat yang lama, sama due process untuk yang baru. Kedengarannya kayak jargon hukum yang rumit ya. Tapi sebetulnya bedanya di dunia nyata itu apa? Kalau katakanlah saya yang kena masalah hukum, apa yang bakal saya rasain bedanya antara dua paradigma ini? Oke, analogi sederhananya gini. Paradigma crime control dari KUHP lama yang warisan kolonial dan diperbarui tahun 80-an itu ibarat operasi sapu bersih. Fokus utamanya itu efisiensi, tujuannya menekan angka kejahatan secepat dan seefektif mungkin. Jadi yang penting pelaku ketangkap, diproses cepat, terus dihukum. Kepentingan negara buat jaga ketertiban jadi prioritas paling tinggi. Jadi lebih mentingin hasil akhir, kejahatan diberantas, meskipun mungkin prosesnya kadang kurang perhatiin hak-hak individu gitu ya? Tepat. Nah, paradigma due process yang diusung KUHP baru ini kebalikannya. Ini lebih mirip operasi bedah yang presisi. Fokusnya bukan cuma di hasil, tapi di prosesnya. Pertanyaannya bukan lagi cuma gimana cara hukum pelaku, tapi berkembang jadi gimana kita pastiin seluruh prosesnya adil, transparan, dan semua hak individu, termasuk tersangka, terlindungi dari awal sampai akhir. Di sini, orientasinya geser dari negara ke individu. Oke. Jadi fokusnya ke proses yang adil. Tapi contoh konkretnya gimana? Kalau ada kasus, misalnya pencurian ayam di desa, apa dengan paradigma baru ini pelakunya malah nggak dipenjara? Gimana cara kerjanya? Nah, pertanyaan Anda ini langsung menuju ke salah satu perubahan paling signifikan yang disebut di sumber Anda, yaitu formalisasi keadilan restoratif atau restoratif justice. Dulu, pendekatan ini mungkin ada, tapi sifatnya sporadis. Tergantung inisiatif polisi atau jaksa aja. Sekarang, ini jadi bagian resmi dari sistem. Untuk kasus-kasus ringan kayak yang Anda sebut tadi, tujuannya bukan lagi sekedar menghukum pelaku dengan penjara, tapi memulihkan keadaan. Pemulihan keadaan itu. Seperti apa? Pelakunya disuruh minta maaf terus ganti rugi ayamnya. Gitu. Kurang lebih begitu, tapi prosesnya difasilitasi secara formal. Pelaku sama korban ditemuin, dimediasi buat cari solusi. Mungkin pelakunya nggak cuma ganti rugi, tapi juga ngelakuin kerja sosial di desa itu. Tujuannya ada tiga. Korban merasa kerugiannya dipulihkan dan didengar. Pelaku sadar kesalahannya dan tanggung jawab langsung. Dan hubungan sosial di komunitas itu kembali harmonis. Perkara pidananya bahkan bisa dihentiin kalau kesepakatan tercapai. Inilah wujud nyata dari paradigma due process yang meninting keadilan substantif, bukan cuma prosedur kaku. Itu kedengerannya ideal banget ya, tapi bukannya itu juga bisa terasa nggak adil buat korban yang mungkin pengennya ada pembalasan atau ganjaran setimpal? Apa nggak ada resiko pelaku kejahatan ringan jadi, terlalu gampang lolos dari hukuman? Itu kekhawatiran yang valid. Dan kuncinya ada di persetujuan korban. Keadilan restoratif nggak bisa dipaksain kalau korban nolak dan tetap pengen proses pengadilan. Jadi, suara korban itu jadi pusat dari proses ini. Ini bukan soal memudahkan pelaku, tapi ngasih alternatif penyelesaian yang bisa jadi lebih memuaskan bagi korban dan lebih mendidik bagi pelaku ketimbang cuma masukin mereka ke penjara yang udah penuh sesak. Oke, masuk akal. Selain pergeseran filosofi ini, hukum kan juga harus ngejar zaman ya. Sumber Anda nyinggung beberapa hal yang rasanya sangat kekinian. Salah satunya soal alat bukti elektronik. Betul, ini modernisasi yang krusial banget. Dulu,
Hukum acara pidana kita itu nggak secara eksplisit ngakuin bukti digital. Iya, saya ingat banget sering lihat di berita bukti chat WhatsApp atau rekaman CCTV itu diperdebatkan habis-habisan di sidang. Pengacara bisa bilang itu nggak diatur di undang-undang jadi nggak sah. Jadi sekarang udah pasti sah ya? Sekarang udah pasti sah, dan diakui setara dengan alat bukti konvensional. Kejelasan ini nutup celah perdebatan yang nggak perlu, dan bikin hukum kita relevan di era digital. Ini penting banget buat berantas kejahatan siber, penipuan online, sampai penyebaran hoax. Selain itu, ada modernisasi lain yang dampaknya mungkin lebih besar lagi. Tindakan pidana korporasi. Nah, ini juga menarik. Dulu kan anehnya, kalau ada perusahaan besar buang limbah beracun ke sungai, yang dihukum paling banter cuma manajer lapangannya. Perusahaannya sebagai raksasa bisa tetap santai dan lanjut bisnis. Apa sekarang raksasanya ini yang bisa diseret ke pengadilan? Tepat sekali, KUHP lama itu lemah banget buat menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sekarang, KUHP baru nyediain mekanisme yang jelas, mulai dari tata cara pemanggilan perwakilan korporasi, siapa yang harus diperiksa, sampai gimana pertanggungjawaban pidana itu dibebankan ke perusahaan sebagai sebuah entitas. Ini terobosan besar buat ngelawan kejahatan kerah putih, dan kejahatan lingkungan yang seringkali pelakunya ya korporasi, bukan cuma individu. Di sisi lain, ada juga modernisasi yang sifatnya justru ngeliat ke belakang, ke sesuatu yang udah ada dari lama. Salah satu infografis kan nyorot pengakuan hukum adat. Ini rasanya kayak sebuah pengakuan kalau hukum negara bukan satu-satunya hukum yang ada di Indonesia. Benar. Ini langkah buat bikin hukum nasional kita lebih inklusif dan jujur pada realitas masyarakat Indonesia. Ratusan komunitas adat kan punya sistem hukumnya sendiri yang dihormati dan ditaati turun-temurun. KUHP baru di pasal-pasal awalnya secara eksplisit mengakui keberadaan hukum yang hidup di masyarakat ini. Tapi apa nggak akan tumpang tindih nanti sama hukum nasional? Misalnya ada sanksi adat yang dianggap nggak sesuai sama hukum pidana modern? Ada batasannya, tentu saja. Pengakuan ini berlaku selama hukum adat tersebut nggak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi ini bukan berarti negara melegalkan semua praktik adat, tapi mengakui pluralisme hukum. Ini penting biar hukum terasa adil dan relevan buat semua lapisan masyarakat, nggak terasa sebagai sesuatu yang asing dan dipaksakan dari Jakarta. Oke, kalau kita balik lagi ke ide due process tadi, soal perlindungan hak individu, pasti ada perubahan konkretnya di KUHP baru ini kan? Gimana KUHP baru ini mempersenjatai warga biasa pas berhadapan sama aparat penegak hukum? Mempersenjatai itu kata yang tepat. Salah satu senjata utamanya adalah penguatan hak atas pendampingan hukum oleh advokat. Di KUHP baru, hak ini dijamin secara tegas di setiap tingkat pemeriksaan, sejak dari awal seseorang diperiksa sebagai saksi yang berpotensi jadi tersangka di kantor polisi. Kenapa ini penting banget? Supaya orang nggak ditekan atau di BAP tanpa tahu hak-haknya. Tepat. Ini untuk menciptakan keseimbangan. Aparat punya kuasa, sementara warga biasa seringkali nggak tahu prosedur atau hak-haknya. Dengan adanya pengacara dari awal, risiko terjadinya tekanan, intimidasi, atau bahkan rekayasa kasus bisa diminimalisir. Ini fondasi dari asas praduga tak bersalah. Tapi ada lagi yang lebih fundamental, yaitu perluasan objek pra-peradilan. Pra-peradilan ini kan mekanisme buat nguji apakah tindakan aparat kayak penangkapan atau penahanan itu sah atau enggak. Apa yang diperluas? Cakupannya diperluas secara drastis. Dulu terbatas banget. Sekarang, menurut sumber Anda, hampir semua tindakan paksa bisa diuji, termasuk penggeledahan dan penyitaan. Tapi yang paling revolusioner adalah sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka sekarang bisa digugat di pra-peradilan. Tunggu. Ini besar banget artinya. Jadi sebelum ini, kalau polisi bilang Anda tersangka, kita nggak bisa gugat keputusan itu di pra-peradilan. Status hukum kita bisa ditentuin sepihak gitu aja. Betul. Dulu, status tersangka itu dianggap kewenangan penuh penyidik dan nggak bisa diuji. Sekarang, warga negara punya hak untuk menantang penetapan itu di depan hakim. Ini benar-benar ngubah peta kekuatan antara individu dan negara. Ini rem yang kuat banget buat mencegah kriminalisasi atau penetapan tersangka yang sewenang-wenang. Wow, itu perubahan yang luar biasa. Itu dari sisi tersangka. Gimana dengan sisi korban? Seringkali kan korban, apalagi anak-anak atau korban kekerasan seksual, harus nyeritain ulang kejadian traumatis berulang kali di depan banyak orang.
Apa ada perlindungan khusus buat mereka? Ada, dan ini juga bagian dari semangat due process. KUHP baru ngasih pengaturan yang jauh lebih detail soal perlindungan korban dan saksi rentan. Khususnya anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Sistem peradilan yang adil harus mengakui kalau mereka ada di posisi yang nggak setara. Pengaturan ini nyangkup hal-hal praktis. Misalnya gimana cara periksa saksi anak biar nggak makin trauma, kewajiban nyediain penerjemah bahasa isyarat, sampai perlindungan dari intimidasi. Keadilan sejati nggak bakal tercapai kalau saksi atau korban merasa takut dan tertekan pas ngasih keterangan. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang mungkin jadi alasan munculnya gambar polisi anti huru-hara di awal tadi. Sisi lain dari KUHP baru ini. Sumber-sumber Anda kan nyorot pasal-pasal baru yang kontroversial kayak delik pencemaran dan penghinaan presiden dan serangan kehormatan terhadap lembaga negara. Ini kan yang bikin banyak aktivis dan warga sivil khawatir. Benar. Disinilah letak ketegangan yang kita bicarain di awal. Infografis Anda ngasih satu detail penting soal pasal-pasal ini. Statusnya adalah delik aduan. Artinya, proses hukum cuma bisa jalan kalau ada pengaduan langsung dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, harus presiden sendiri, bukan relawannya atau menterinya yang ngadu. Atau pimpinan lembaga negara kayak DPR. Oke, delik aduan. Jadi bukan pasal yang bisa langsung dipakai polisi buat nangkap orang yang ngeritik di medsos. Tapi bukannya ini tetap buka pintu penyalahgunaan yang gede banget. Kekuasaan kan punya kecenderungan buat ngelindungin dirinya sendiri. Apa bedanya sama pasal-pasal karet zaman dulu yang sering dipakai buat bungkem kritik? Disitulah letak kekhawatirannya, yang secara visual direpresentasikan oleh gambar di sumber Anda. Meskipun basisnya pengaduan, banyak pihak khawatir pasal ini bisa nyiptain apa yang disebut chilling effect atau efek gentar. Orang, baik itu jurnalis, aktivis, maupun warga biasa, bisa jadi takut buat nyuarain kritik yang keras dan sah karena khawatir dilaporin pakai pasal ini. Sumber yang Anda berikan secara implisit nunjukin adanya potensi resiko pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi yang merupakan pilar demokrasi. Jadi di satu sisi KUHP baru ini ngasih perisai yang lebih kuat buat warga lewat pra-peradilan, tapi di sisi lain, ia juga ngasih pedang baru ke penguasa yang bisa dipakai buat ngelawan kritik. Ini benar-benar kayak punya kepribadian ganda. Analogi yang sangat pas. Ada pertarungan ideologi yang termanifestasi dalam satu naskah undang-undang. Ini nunjukin adanya kompromi politik yang kompleks pas perumusannya. Oke, jadi di satu sisi ada pasal yang mengkhawatirkan itu. Tapi di sisi lain, dan ini kembali ke sisi progresifnya, sumber Anda juga nyorot soal jenis hukuman yang lebih manusiawi. Bukan lagi cuma penjara atau denda. Ada yang namanya sanksi alternatif kayak kerja sosial dan pidana pengawasan. Betul sekali. Ini adalah sisi lain dari koin yang sangat positif dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Filosofinya bergeser dari sekedar pembalasan, retributif, menjadi pemulihan, rehabilitatif. Untuk tindak pidana yang diancam hukuman di bawah 5 tahun, hakim sekarang punya pilihan lain selain penjara. Pidana kerja sosial misalnya, bikin pelaku harus berkontribusi positif ke masyarakat. Pidana pengawasan, bikin pelaku tetap bisa produktif di bawah pengawasan, tanpa harus dicabut dari keluarganya dan masuk ke lingkungan penjara yang bisa jadi lebih buruk. Dan ini pasti juga punya dampak praktis buat ngatasin masalah klasik penjara yang kelebihan kapasitas di Indonesia kan? Tentu, ini solusi cerdas buat masalah overcrowding di lapas. Tapi yang lebih penting, ini ngasih pelet yang lebih kaya bagi hakim untuk melukis keadilan. Hakim nggak lagi cuma punya kuas hitam penjara dan putih bebas, tapi punya beragam warna sanksi yang bisa disesuaikan sama kasus, pelaku, dan dampaknya bagi masyarakat. Ini cerminan hukum pidana yang modern dan humanis. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, KUHP baru ini benar-benar kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi ada lompatan besar ke depan, paradigma due process, penguatan HAM, pengakuan hukum adat, hukuman alternatif yang manusiawi. Ini semua terasa sangat idealis dan progresif. Namun di mata pisau yang lain, seperti yang ditunjukin oleh sumber Anda dengan sangat gamblang, ada pasal-pasal yang berpotensi jadi alat represi baru, mengancam kebebasan berpendapat yang udah diperjuangin. Jadi gambarannya memang sangat kompleks. Ada kemajuan signifikan di banyak area, tapi di saat yang sama ada potensi kemunduran di area lain yang sangat krusial bagi kesehatan demokrasi. Sumber-sumber ini ngejelasin teks hukumnya, apa yang tertulis di atas kertas.
Tapi pertarungan sesungguhnya apakah wajah progresif atau wajah represif yang bakal dominan, itu bahkan ditentuin di lapangan kan? Tepat sekali. Mengubah paradigma dari crime control ke due process itu bukan cuma soal ganti buku undang-undang. Itu nuntut perubahan budaya, mentalitas, dan kebiasaan yang udah mengakar puluhan tahun di institusi penegak hukum kita. Dari polisi di tingkat polsek, jaksa di kejaksaan negeri, sampai hakim di pengadilan. Mereka harus dilatih ulang. Cara berpikirnya harus diubah dari gimana cara cepat menghukum jadi gimana cara mastiin prosesnya adil. Itu pekerjaan yang luar biasa besar. Sangat besar. Ini butuh komitmen kepemimpinan, pengawasan yang ketat dari lembaga eksternal dan masyarakat sipil, serta evaluasi berkelanjutan. Tanpa itu semua, pasal-pasal progresif kayak keadilan restoratif atau pra-peradilan bisa aja tetap jadi huruf mati. Sebaliknya, pasal-pasal kontroversial soal penghinaan bisa jadi yang paling sering dipakai karena lebih gampang diterapin. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan setelah dengar semua ini bukan cuma apakah hukumnya udah bagus, tapi mungkin lebih penting lagi, apakah para pelaksana di lapangan, polisi, jaksa, dan hakim siap untuk berubah dan benar-benar ngejalanin semangat baru dari undang-undang ini? Karena disitulah letak penentuannya. Apakah ini bakal jadi sebuah reformasi sejati atau cuma sekedar perubahan di atas kertas?